seseorang mendekat dari ujung jalan desa. Dengan tangan yang diangkat, ia mengarahkan energinya ke arah Pangeran Paku Jagar. Dan seketika, kilauan keris itu redup. Langit yang sebelumnya gelap kembali terang. Apa yang terjadi? Desis Pangeran Paku Jagar, kebingungan melihat perubahan tiba-tiba. Namun, kekuatan sosok yang mendekat itu tidak kalah menakutkan. Kau yang mencoba menyakiti istriku, hah? Suara itu bergemuruh, dan sosok itu semakin mendekat. Aku mengenalnya. Ya, sungguh, aku benar-benar mengenalnya. Danan, itu... Aku hanya bisa mengangguk, menahan air mata. Meski wujudnya tidak semenyeramkan dan tidak setua yang ku kenal, tapi aku tahu dengan pasti bahwa itu adalah dia, Eyang Widarpa. Siapa kau? Pangeran Paku Jagar terlihat cemas. Sebaliknya kekuatan yang mengerikan terpancar dari Eyang Widarpa yang mulai menggantung tangannya sambil membungkuk dengan nafas yang terus menderu. Kami berdua berlari menjauh, menarik Panglima Brasma menyusul. Pergi, perintahku tegas. Dan Panglima Brasma yang juga mengenali Eyang Widarpa segera mengikuti kami menjauh dari tempat itu. Perasaan ini Ajian Segoro Demit, gumam Raja Indrajaya ketika kami sampai di dekatnya. Ia yang sudah mendapatkan kesadarannya menatap kejadian yang misterius ini dengan penuh ketertarikan. Dayu, Eyang Suratmi menitikkan air mata, terharu dan bersyukur melihat sosok yang selama ini jauh darinya. Sekali lagi, aku menyaksikan kegilaan itu. Eyang Widarpa Dayu Sambara seperti kesetanan yang marah, mengamuk melesat dari satu sisi ke sisi lain desa dengan begitu cepat. Darah bermuncratan dari tubuh Pati Singo Ireng dan Pangeran Paku Jagar. Mereka mencoba melawan, tetapi Eyang Widarpa Dayu Sambara dengan Ajian Segoro Demit terlalu sulit untuk diimbangi. Kekuatan gaib itu memporak-porandakan segala sesuatu di sekitarnya, dan kami hanya bisa menyaksikan dengan penuh ketakutan, sementara desa itu menjadi saksi pertarungan antara kekuatan yang tak terbayangkan dan manusia yang terombang-ambing di antara mereka. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, Eyang Widarpa muncul di belakang Pati Singo Ireng dan meremukkan kepala pengkhianat itu dengan kedua tangannya. Berkali-kali Pangeran Paku Jagar mencoba menggunakan keris di dadanya, namun upayanya sia-sia. Sepertinya Eyang Widarpa tahu cara menyegel kekuatan senjata itu. Pemandangan mengerikan terbentang di hadapan kami. Tubuh sang pangeran dari kerajaan Paku Jagar tercerai-berai, tidak mampu menahan kemarahan seorang Eyang Widarpa yang tidak bisa mentolerir orang yang menyakiti istrinya. Sekarang, dia berdiri sendiri di tengah-tengah jazat-jazat makhluk yang tadi kami lawan dengan susah payah. Namun aku lupa satu hal. Eyang Widarpa menoleh ke arah kami dalam pengaruh kegilaannya, seolah bersiap untuk memangsa kami. Pale tidak tinggal diam. Ia menyerang Eyang Widarpa dengan api sukma geni, berusaha untuk menyadarkannya, tapi upayanya gagal. Dengan cepat, Eyang Widarpa tiba di dekat kami. Aku bersiap mengadu keris raga sukma dengan cakarannya, menghadangnya. Sudah Dayu, sudah. Tiba-tiba Eyang Suratmi mengambil posisi di depanku, bersiap menerima serangan dari suaminya. Jangan Eyang. Aku melindungi Eyang Suratmi dengan tubuhku saat cakaran Eyang Widarpa hampir menyentuh kami berdua. Darah menetes dari punggungku. Itu menyakitkan. Tapi Eyang Widarpa berhasil menghentikan dirinya tepat sebelum cakarannya mengoyak tubuhku. Panglima Brasma dan Cahyo segera menahan Eyang Widarpa dan membawanya menjauh. Kau tidak apa-apa, Suratmi? Rasa cemas terpampang jelas di wajah Eyang Widarpa. Aku pun melepas pelukanku dari Eyang Suratmi dan mengantarkannya pada Eyang Widarpa. Iya mas, balasnya dengan air mata haru. Eyang Suratmi mendekati Eyang Widarpa, namun Eyang Widarpa malah mundur dan menjauh. Rasa kesal mulai muncul dari Eyang Suratmi.
Ngapain kamu kesini lagi? Bentak Nyai Suratmi. Aku pergi, balas Eyang Widarpa yang segera berpaling. Setiap hari aku masak sayur lodeh, ikan asin, sayur labu, dan semua kesukaanmu. Sampai anakmu protes, tapi kamu tidak pernah lagi datang. Eyang Widarpa terhenti. Ia seolah tidak mengerti harus berkata apa. Setidaknya, jika kau tak sudi menemuiku, teruslah bimbing Daryana. Jangan pernah tinggalkan dia. Saat itu semua diam. Tak ada satupun dari kami yang ingin menyela. Karena jelas tak ada satupun dari kami yang bisa menyelesaikan masalah ini, bahkan seorang raja sekalipun. Eyang Widarpa tidak menoleh. Namun dengan suara yang lemah ia menggumam. Daryana selalu membawakan masakanmu. Terima kasih, ucapnya dengan malu-malu. Namun aku menduga bahwa Eyang Suratmi tidak mendengarnya. Eyang, kata Eyang Widarpa, Daryana selalu bawain masakan Eyang Suratmi buat Eyang Widarpa. Katanya terima kasih, teriakku memperjelas ucapan Eyang Widarpa. Dua, berisik, bocah asu. Rupanya Eyang Widarpa kesal dengan perbuatanku dan menendangku hingga terpental. Panglima Brasma khawatir dengan keadaanku. Namun saat itu, aku dan Cahyo malah tertawa dan sedikit bernostalgia dengan hal itu. Eyang Widarpa berjalan meninggalkan kami menuju tubuh Pangeran Pakujagar itu. Ia mencabut keris hijau itu dari dada jasad itu dan membawanya kepada kami. Bahwa ini dan alasan kalian di zaman ini sudah selesai. Kembalikan pada ia yang mengirim kalian ke zaman ini, ucap Eyang Widarpa yang kembali berpaling. Hah? Eyang tahu tentang kami? Tanyaku. Bukan kalian saja yang melakukan perjalanan gila seperti ini, balasnya. Ia pun menoleh sekilas ke arah Eyang Suratmi dan berlari meninggalkan kami semua. Aku menduga Eyang Suratmi akan sedih melihat kepergian suaminya itu. Namun ternyata ia justru tersenyum dengan kejadian singkat itu. Sampai ratusan tahun pun aku tetap tidak mengerti perasaan kalian. Keluh Pale yang sudah mengalami konflik hubungan kedua leluhur kami sebelum kami mengenalnya. Cinta itu gak perlu dimengerti, Le. Selama masing-masing bisa dengan bebas mencintai dengan caranya sendiri-sendiri, itu sudah cukup, balas Eyang Suratmi. Kami pun menarik nafas lega, menyambut matahari pagi yang mulai terbit. Saat itu, ruh-ruh yang bergentayangan mengelilingi desa pergi dengan sendirinya. Mereka tidak akan kembali selama tidak ada kekuatan hitam yang memancing mereka. Bagaimana keadaan raja? Tanya Cahyo. Ia mencoba berdiri, namun lukanya masih cukup parah. Setidaknya ia telah melewati masa kritisnya. Tenang saja, kami juga memiliki tabib kerajaan yang sakti. Dalam waktu singkat, aku akan pulih, balas sang raja. Saat itu aku merasakan ada sesuatu yang aneh pada tubuhku. Kesadaranku mulai memudar bersama suara gemuruh dari gunung yang terdengar dari desa ini. Danan, ini? Cahyo pun menyadari hal yang sama. Eyang, kami kembalikan pusaka ini, ucapku sembari mengembalikan pusaka itu pada Eyang Suratmi. Pale juga melepas ikatannya pada keris Sukmageni yang sudah menyelamatkan nyawa kami berkali-kali, bahkan di zaman ini, dan mengembalikannya pada Eyang Suratmi. Apa sudah waktunya? Tanya Raja Indrajaya. Kami bertiga mengangguk, menjaga jarak dari sekelompok orang di hadapan kami. Pale dengan cermat menyalakan pijaran kecil Geni Baraloka dan meletakkannya di dalam kotak pusaka bersama keris raga Sukma dan Sukmageni. Saya titip raga ketiga pemuda yang menjadi wadah kami ini, dan api Geni Baraloka akan membesar secara perlahan. Seharusnya api ini bisa membantu pemulihan yang mulia, ucap Pale dengan penuh pertanggungjawaban. Kami bahkan belum sempat berterima kasih, sambut salah seorang dari mereka. Tidak, Yang Mulia. Kelahiran kami di masa depan adalah bukti perjuangan yang mulia melindungi leluhur kami, balasku dengan penuh hormat. Sayangnya aku belum sempat bertemu dengan yang raja sebut dengan nama Baswara. Mungkin dia bakal cocok juga dengan Kliwon,
ujar Cahyo, membuka pintu percakapan baru. Kliwon? Raja Indrajaya terlihat bingung. Namun belum sempat kami memberikan penjelasan, tiba-tiba letusan gunung semakin besar dan ruh kami melesat kembali ke tempat yang paling kami hindari, Jagat Segoro Demit. Kami berada di tempat yang sama saat kami berpindah ke zaman itu, dekat dengan letusan gunung yang mungkin ada hubungannya dengan perpindahan zaman kami. Tapi kali ini kami tidak kehilangan arah. Sebuah kereta kencana berhiaskan kain berwarna hijau melayang mendekat ke arah kami, seolah menyambut kedatangan kami dengan penuh keanggunan. Sementara itu, di Pulau Dewata, Bliwaja membuka matanya dari meditasinya yang telah berlangsung berbulan-bulan. Suara lembut seorang balian membangunkannya dari dunianya yang dalam. Sudah waktunya, Bli, ucap sang balian. Tampaknya dititipkan untuk mengingatkannya pada saat ini. Balian itu menggeleng melihat sekitar tempat itu yang dipenuhi bangkai ular, anjing, dan kelelawar. Namun, bukan itu yang membuat sang balian merasa cemas. Di sisi lain alam itu, balian itu menyadari sudah berapa banyak makhluk yang berusaha menyingkirkan Bliwaja. Namun justru malah menjadi mangsa wujud rangda dari ruh Bliwaja. Saya titip pulau ini, ucap Bliwaja dengan tegas. Pergilah, teman-temanmu benar-benar membutuhkanmu. Pulau ini juga akan hancur bila kalian gagal, balas sang balian dengan nada prihatin. Bliwaja pun pamit dan menerima restu dari balian tersebut. Ia mengambil wujud rangdanya dan melayang melintasi Pulau Bali menuju sebuah tempat di pesisir selatan Pulau Jawa. Dalam satu malam, ia tiba di lereng Gunung Merapi. Di sana, sosok yang dikenalnya berdiri dengan penuh luka di antara batu-batu besar. Ia mengatur nafasnya, dihadapkan pada pemandangan berbagai dedemit yang sudah tumbang di hadapannya. Sosok Ki Maisa Ombo dan dua raksasa yang baru dilihat wujudnya berdiri di sisinya. Kau melakukan ini semua sendiri? Tanya Bliwaja yang kembali ke wujud manusianya, menghampiri Mbah Jiwo. Namun Mbah Jiwo menggeleng. Sosok besar dari tanah ini membantuku, dan tanpa mereka bertiga mungkin aku tak akan bisa selamat. Sudah waktunya ya, ucap Mbah Jiwo. Bliwaja mengangguk membawa beban takdir besar yang segera harus dihadapi oleh mereka. Di sisi lain, dari Pulau Mayat, pusat gempa terdeteksi berasal dari Laut Selatan Pulau Jawa. Warga diminta untuk berjaga-jaga akan datangnya gempa susulan yang berpotensi tsunami. Terdengar suara radio mengalun dari salah satu kapal pencari ikan yang melawan guncangan ombak di perairan Laut Selatan. Beberapa gempa telah mengguncang, menyebabkan getaran yang terasa hingga ke pemukiman penduduk di sekitarnya. Meskipun warga pesisir merasa cemas akan dampaknya, kekhawatiran itu sedikit mereda saat mereka mengetahui pusat gempa berada jauh di selatan Pulau Jawa. Namun tak demikian bagi sebagian orang yang peka terhadap petunjuk dari kejadian di Laut Selatan itu. Kita kembali ke darat. Pelayaran kita tunda sampai laut benar-benar aman, perintah seorang nahkoda kapal nelayan yang menyadari bahayanya tengah laut pada saat itu. Tapi kita baru nebar jala satu kali, Pak. Jangan pernah meremehkan laut. Lebih baik rugi solar dan waktu dibanding harus mati, ucap nahkoda itu sambil menatap sesuatu yang berada jauh di depan matanya, sebuah pulau. Sepertinya hanya ia seorang diri yang menyadari bahwa pulau itu tidak seharusnya berada di sana. Ia sadar sesuatu yang buruk akan datang dari pulau itu. Jangan ada yang membantah, kita kembali. Kalimat itu sudah cukup jelas dan mereka pun membatalkan pelayaran mereka dan kembali ke daratan. Saat pulau sudah terlihat, seorang anak buah kapal tertegun menatap sebuah batu karang. Ia menatap puncak batu itu dan menyaksikan ada sosok seorang pria berumur yang mengenakan baju hitam dan seorang pria yang mengenakan baju adat Bali yang menatap ke arah pulau jauh di tengah laut itu. Kenapa, Mas? Kok bengong? Tegur awak kapal lainnya. Itu ada orang di atas karang. Ngawur kamu, gak ada perahu di sana. Lagian mana ada orang yang bisa naik ke karang tengah laut yang seruncing itu? Lah itu lihat
Saat menoleh kembali, sosok kedua pria itu sudah menghilang dari puncak batu karang itu. Awak kapal itu pun bingung. Saat itu ia hanya melihat sisa percikan api di sana. Tadi ada di sana, benar. Awak kapal itu mencoba meyakinkan. Temannya itu hanya menggeleng dan meninggalkan awak kapal itu. Ia kecewa, namun ia tidak ingin memikirkan apa yang ia lihat itu lebih lanjut. Walau sebenarnya tidak ada yang salah dengan penglihatannya. Mereka adalah Beli Wajah dan Mbah Jiwo. Gempa yang terjadi adalah sinyal untuk mereka bahwa Terah Paku Jagar sudah berhasil membangkitkan Sang Ratu dan bersiap menyatukan kekuatan mereka. Jadi pulau itu bagian dari Padang Kurusetra? Tanya Mbah Jiwo. Bagian paling terkutuk, tempat di mana jasad dari berbagai makhluk berkelimpangan, kolam darah memerahkan tanahnya, dan nyawa-nyawa dikutuk di dasarnya, balas Beli Wajah. Mbah Jiwo menelan ludah membayangkan apa yang akan ia hadapi, tapi tak ada pilihan untuk menyerah baginya. Dengan bantuan wujud rangda dari Beli Wajah, mereka pun melayang mencapai pantai pulau terkutuk itu. Di sisi lain, mereka datang! Terdengar suara seorang pemuda yang segera menyadari kedatangan mereka. Terlihat sudah ada api unggun kecil yang menyala dan beberapa orang di sana. Guntur, dari mana kalian tahu kami akan mendarat di sisi pantai ini? Tanya Beli Wajah yang segera kembali ke wujud manusianya. Saat itu menolehkan wajahnya ke arah seorang nenek yang masih asik dengan tempayannya. Mbok Sar? Mbah Jiwo yang menyadari keberadaan Mbok Sar dan Nyai Jambrong yang berada di tempat itu pun segera menghampiri mereka. Tunggu sebentar lagi oleh, masih ada yang akan datang, ucap Mbok Sar. Mbah Jiwo dan Beli Wajah pun mengerti. Mereka menyadari tabir gaib yang dipasang oleh Mbok Sar di sekitar mereka. Tak kusangka Nyai akan membawa sekutu sesekti ini. Beli Wajah menegur Nyai Jambrong yang masih dalam posisi tapanya. Arep piye meneh? Satu-satunya ahli cenayang sakti yang ku kenal cuma nenek peot itu, balas Nyai Jambrong. Nek aku peot, kowe opo Nyai? Balas Mbok Sar. Ayo to yo, opo meneh? Tawa Nyai Jambrong. Wes tuwa isih centil, celetuk Mbok Sar. Opo Sar? Mendengar perbincangan itu, Guntur segera menarik Beli Wajah untuk menjauh dari Nyai Jambrong dan Mbok Sar. Sudah Beli, jangan deket-deket. Kalau mereka ngoceh bahayanya bisa kayak ribut sama wewe gombel, ucap Guntur. Beli Wajah mengerti maksud Guntur. Saat mendengar perbincangan kedua nenek itu tidak kunjung selesai. Sementara itu, Mbah Jiwo menyaksikan Dirga yang sedang melakukan tapa. Ia menyadari bahwa Dirga sedang menyatukan sukmanya dengan pecahan keris dasa sukma miliknya. Kau tahu bahaya dari apa yang kau lakukan? Pecahan keris itu akan menjadi satu dengan sukmamu. Mbah Jiwo mencoba memastikan bahwa Dirga paham dengan resikonya. Artinya, jika Prabu Junoyo membunuhku, maka pecahan ini akan musnah bersama sukmaku. Ia tidak akan pernah memiliki keris dasa sukma sepenuhnya, jawab Dirga tanpa membuka matanya. Penyatuan sukma dan pusaka itu sangat sakral. Jiwa sang pemilik bisa terancam bila pusaka itu memberontak. Namun Mbah Jiwo pun menyadari keteguhan hati Dirga dan tak mungkin menghalanginya. Perlahan, terlihat kabut putih di sekitar mereka. Mereka pun menyadari bahwa hanya ada seseorang yang bisa datang dengan cara seperti itu. Mas Jagat, sambut Guntur. Mereka menyambut Jagat dan menyadari keberadaan sosok lain di belakang Jagat, Nyi Sendang Rangu. Salam singkat terjadi di antara mereka. Hanya kita? Tanya Mbah Jiwo. Aku sudah mendatangi padepokan Mbah Wijan. Mereka diserang lebih dulu oleh pasukan Terah Paku Jagar. Mereka akan menyusul kita jika sudah mengurus setan-setan itu. Aku juga sudah memasang aksara lintas jagat di beberapa tempat. Saat mereka siap, mereka akan menyusul kita. Jelas Mas Jagat? Berarti setan-setan dari pulau ini juga sudah memasuki tanah Jawa? Tanya Dirga yang memilih untuk menyudahi semedinya. Benar Dirga, tapi tidak ada gunanya jika kita mengurus mereka. Sumber kekuatan mereka ada di pulau ini. Untuk sekarang, kita hanya bisa mempercayakan setan-setan itu pada para ulama dan para pendekar yang memiliki karomah seperti kita, jawab Mas Jagat.
Mereka pun setuju. Setidaknya tugas utama mereka saat ini adalah menutup gerbang yang bisa menghubungkan kebangkitan setan-setan zaman perang di tanah Kurukshetra itu. Malam sudah semakin larut. Purnama semakin terang menyinari laut sekitar pulau tandus itu. Boksar meninggalkan tempatnya dan memastikan kesiapan mereka. Setelah tabir ini kubuka, kalian tidak akan bisa menebak setan-setan apa yang akan mengincar kalian, jelas Boksar. Kami mengerti, Mbok, jawab Mbah Jiwo sambil menggenggam beberapa butir pusaka bola batu miliknya. Guntur dan Dirga menggenggam tasbih di tangan yang berbeda, sementara tangan Bliwaja sudah membara dengan api yang berkobar. Pergilah, kalian yang akan menentukan zaman ini, ucap Boksar. Begitu tabir terbuka, tekanan energi besar menyerang ke arah mereka. Seketika makhluk-makhluk di pulau itu menyadari keberadaan yang bukan bagian dari mereka. Di pulau tandus dengan reruntuhan candi itu, seketika mereka merasakan ancaman yang membuat mereka gentar. Suara itu terdengar hingga ke seluruh penjuru pulau. Manusia biasa takkan bisa melihat wujud dari pemilik suara itu. Namun bagi Dirga dan yang lain, sosok itu adalah mimpi buruk yang membuat mereka tak mampu memalingkan wajahnya. Sebesar itu? Gimana cara kita ngelawan makhluk sebesar bukit itu? Wajah Guntur pucat. Kesiapannya yang sudah ia pupuk baik-baik luntur seketika. Setiap langkah dari makhluk itu menggetarkan tanah dan lautan. Sebagai manusia biasa, Guntur benar-benar merasa tak berdaya. Di tengah keraguan mereka, sebuah bola api besar terlempar ke arah wajah raksasa itu. Bluar. Wajah raksasa itu terpental, namun itu masih jauh dari cukup untuk menumbangkannya. Besar bukan berarti tak dapat dikalahkan. Sepertinya seluruh kesaktian yang kupelajari memang ditakdirkan untuk melawan makhluk dari zaman kuno ini, ucap Bliwaja. Sontak, mereka menoleh ke arah Bliwaja yang mengambil posisi di paling depan. Jangan nekat, Bli. Wujud rangdamu saja masih jauh dibanding makhluk itu, tahan Mbah Jiwo. Bliwaja menepuk pundak Mbah Jiwo yang mengkhawatirkannya. Kalian percayalah bahwa setiap dari kalian memiliki peran tersendiri di pulau ini. Kekuatanku lah yang paling besar di antara kalian, maka sudah sepantasnya aku yang menghadapinya, balas Bliwaja. Tapi tetap saja, ini tidak masuk akal, tahan Dirga. Bliwaja hanya tersenyum. Ingatlah, temukan peran kalian dalam pertarungan di pulau ini. Itulah kunci kemenangan kita. Itulah kalimat terakhir Bliwaja sebelum berlari menuju sosok raksasa kuno yang bangkit di tanah terkutuk itu. Ya Tuhan pencipta tiga loka ini, Engkau adalah sumber segala cahaya, sumber kehidupan. Pancarkanlah pada budi nurani ini sinar-Mu yang maha suci. Suara mantra doa itu terdengar menggema dari arah Bliwaja. Mungkin bukan sebuah mantra atas ilmu yang sakti mandraguna, namun suara doa itu seolah memberi ketenangan dan ketegaran atas apa yang ia hadapi di hadapannya itu. Raksasa kuno itu menghujamkan pukulannya ke arah Bliwaja. Ia menghindar dengan wujud rangdanya dan segera kembali ke wujud manusianya. Ada alasan mengapa ia memaksa untuk terus bertarung dalam wujud manusia. Ilmu terkuat yang ia miliki harus ia rapalkan dalam wujud manusia. Sebuah kesaktian yang ia dapatkan setelah melalui berbagai kehidupan. Kembali, sebuah pukulan dari raksasa kuno itu mencoba menghantam Bliwaja. Namun belum sempat itu terjadi, sebuah lengan putih besar beradu dengan sosok raksasa itu dan membuat mereka berdua terpental. Kedua raksasa itu terjatuh. Namun dari jauh mata Dirga, Guntur, Mbah Jiwo dan yang lain terpana dengan apa yang mereka lihat. Sosok raksasa putih itu muncul dan bangkit dari tubuh Bliwaja. Terlihat Bliwaja begitu tersiksa menahan penggunaan ilmu itu. Namun dengan semua yang ia korbankan, harapan akan kemenangan mereka mulai muncul.
Jangan sia-siakan perjuangan beli wajah. Kita selesaikan tugas kita, teriak Mbah Jiwo. Di tengah pertarungan kedua raksasa itu, Dirga dan yang lain menerobos berbagai ruh yang mulai bangkit untuk mengincar mereka. Mereka sudah pergi. Kenapa kau masih di sini, Nyai? Tanya Mbok Sar. Sebuah bola api melayang mengincar tempayan Mbok Sar. Namun sebuah tendangan lincah seorang nenek tua menghalau bola api itu hingga terpental dan meledak. Mana bisa aku membiarkanmu menjadi makanan setan-setan kurus itu, balas Nyai Jambrong sambil menghadang berbagai setan yang mengincar mereka. Apa aku boleh senang diperhatikan oleh nenek peot? Tawa Mbok Sar yang dibalas tatapan kesal Nyai Jambrong. Tapi muridmu akan menghadapi bahaya yang besar. Sebaiknya kau menyusul mereka, Nyai. Jangan khawatirkan aku. Nyai Jambrong menoleh ke arah Guntur dan Dirga yang sudah menjauh. Dasar nenek peot. Sebaiknya kau jangan meremehkan murid-muridku, tolak Nyai Jambrong. Sayangnya perbincangan mereka harus terhenti sesaat. Sekumpulan mayat hidup yang tidak sempurna berpakaian prajurit kerajaan mulai bangkit dan menyerang mereka. Jangan incar tubuhnya, incar kutukan di tubuh mereka, Mbok Sar memberi petunjuk. Saat itu Nyai Jambrong yang bersiap menyerang mayat-mayat hidup itu menarik kembali dirinya. Ia mundur, menutup matanya, dan membacakan doa yang cukup panjang ke tasbihnya berulang-ulang kali. Sebuah pedang berkarat mencoba menebas Nyai Jambrong, disusul dengan tusukan tombak dari mayat-mayat prajurit itu. Namun tanpa membuka matanya, Nyai Jambrong dapat menghindari serangan itu semua. Nyai Jambrong tidak menyerang balik, namun secara perlahan tasbih di genggamannya menyala putih bercahaya. Bluar. Tasbih itu meledak dan berpencar menghantam mayat prajurit itu. Dari setiap butiran-butiran tasbih itu menggema doa-doa Nyai Jambrong yang kembali terdengar merasuk ke mayat-mayat yang tidak sempurna itu. Setelahnya, butiran tasbih itu kembali ke tangan Nyai Jambrong dan kembali meledak menghantam mayat-mayat hidup lainnya. Setan-setan itu mencoba menghalau ledakan butiran tasbih itu dengan senjata mereka yang berkarat. Namun setiap butiran tasbih itu selalu menemukan jalan untuk menggapai tubuh terkutuk itu. Semoga Sang Pencipta bersedia menenangkan jiwamu seperti harapku agar ia mengizinkan aku mati dengan layak, ucap Nyai Jambrong. Mayat-mayat hidup itu berhenti bergerak setelah butir-butir tasbih itu menyentuh mereka. Asap hitam keluar dari jasad mereka bersama ruh-ruh yang begitu tersiksa yang perlahan mulai tenang. Nyai Jambrong mengumpulkan butiran tasbihnya kembali dan kembali membacakan doa. Di sisi lain, Mbok Sar menatap Nyai Jambrong sambil sedikit tersenyum. Opo mesem-mesem? Tanya Nyai Jambrong galak. Endak Nyai, kau bertarung menggunakan doa, sesuatu yang tidak pernah kau lafalkan satu kata pun saat dulu, ucap Mbok Sar. Tujuanku sudah berubah, Sar. Dulu aku ingin menjadi yang terkuat dan mendapatkan hidup abadi. Sedangkan sekarang, aku hanya ingin melihat cucu dan muridku tumbuh dan aku bisa mati dalam pengampunan. Mata Mbok Sar berkaca-kaca mendengar kata-kata itu. Ia tahu dengan jelas sebesar apa dosanya Nyai Jambrong di masa lalunya. Seluruh dosanya mungkin tidak bisa diampuni dengan semua perbuatan baik di sisa umurnya ini. Namun Mbok Sar sadar bahwa bukan dirinya lah yang pantas menentukan hal itu. Nyai Jambrong pun menyelesaikan doanya dan seluruh tasbihnya berpencar dan melayang mengelilingi mereka berdua. Butiran-butiran itu dengan siaga melindungi kedua nenek itu dari serangan berikutnya. Mbok Sar kembali ke tempayan airnya dan melihat kedua pemuda menerobos reruntuhan candi dan bebatuan. Guntur, Dirga, sebuah reruntuhan candi menyimpan patung sesembahan Trapaku Jagar. Hancurkan sampai tak bersisa, perintah Mbok Sar melalui tempayannya itu. Guntur dan Dirga terhenti mendengar arahan dari Mbok Sar. Itu suara Mbok Sar? Tanya Dirga. Benar, itu suara beliau. Kalian carilah benda yang dimaksud itu. Nyi sedang rangu melayang mendekati Guntur dan Dirga. Kalian gak ikut dengan kami? Tanya Guntur. Gantian Mas Jagat yang kini mendekati Dirga.
jalan kalian saat ini lebih berguna untuk mencari dan menghancurkan benda itu. Saat ini tugas kami adalah membersihkan jalan kalian, ucap Mas Jagat. Kita lawan bersama-sama saja Mas Ja. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Dioseta, terima kasih teman-teman. Saya pamit, wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.